Baik, di kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan trouble yang pernah saya alami ya. Jadi semua silinder geraknya lambat ya. Nah, kalau dari shop manual, ketika terjadi trouble seperti itu ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi penyebab ya. Di sini tertampil ada 4 kemungkinan. Nah, waktu itu ketika speednya lambat, setelah dilakukan pengecekan ditemukan pressernya TVC ketika netral yang seharusnya minimal 18, ini hanya didapatkan nilai sebesar 14 kilo aja. Nah, jadi masalah terjadi di TVC valve sehingga menyebabkan semua speednya dari attachment itu lambat. Ini adalah TVC valve pada PC 12,5. Jadi di 12,5 TVC valve nya terdapat satu buah, itu berada di main pump 1 bagian belakang. Ini yang terdapat solenoid ini, nah, ini namanya adalah TVC valve. Nah, di TVC valve ini di bagian luar dia terdapat satu hose yang terhubung ke valve bagian atas. Nah, ini adalah hose PA3 ya, atau yang berasal dari discharge-nya pompa 3 atau pompa swing. Jadi walaupun hose-nya kecil, tapi di dalamnya ini adalah high pressure ya, pressure discharge pompa, yaitu 320 kilo. Maka kalau ini kita ganti hose, nggak boleh pakai hose sembarangan, harus menggunakan hose yang speknya tahan terhadap pressure 320 kilo. Karena kalau kita ganti pakai hose pilot ya pastinya nanti akan pecah, karena hose pilot itu rata-rata pressernya hanya di 30 kiloan. Nah, waktu itu ketika ditemukan pressure 14 kilo, nah, sehingga dilakukan pembongkaran terhadap spool-spoolnya TVC valve. Di sini ada beberapa spool di dalamnya. Ini ada 3 buah spool ini yang nanti ketemu sama pressure dari discharge pompa ya, PA1, 2, 3, nanti ketemunya ke spool-spool masing-masing ini. Kemudian ini spool yang nanti dipakai untuk buka jalur dari pilot menuju ke outputnya TVC ya, atau biasa disebut dengan pot PE yang nantinya akan diteruskan ke CO dan NC valve. Nah, di dalamnya juga terdapat spring, kemudian ada adjustment screw ya, bagian bawahnya nanti yang ketemu dengan spring. Jadi kalau kita muter adjustment screw itu sebetulnya kita sedang menambah atau mengurangi load dari springnya TVC valve yang berada di sisi bawah. Nah, setelah dilakukan pembongkaran ya ternyata masalahnya kita temukan spoolnya TVC ada salah satu yang dia kondisinya jam ya, atau tidak bisa bergerak. Jadi ketika dia sudah mendorong ke bawah dia nggak bisa balik lagi ya, sehingga nanti bukaannya TVC nggak bisa maksimal. Nah, efeknya pressernya nggak bisa sampai 18 saat netral ya, dia hanya di 14 kilo. Kenapa spoolnya bisa jam atau tidak bergerak? Ternyata ditemukan ada beberapa gram ya, ini ada serpihan-serpihan yang menyumbat gerakan dari spool. Jadi ketika ada kotoran yang berada di antara spool dengan sleeve-nya, maka spoolnya ini nggak bisa bergerak. Saat dia sudah bergerak ke bawah dia nggak bisa balik lagi ya, sehingga nanti efeknya adalah bukaan dari spoolnya TVC nggak bisa maksimal. Di output pressure-nya PE jadi rendah, cuma 14 kilo. Nah, bisa kita lihat juga di spoolnya dampak dari adanya kotoran itu menyebabkan spoolnya itu sampai gores-gores ya, sampai tergores atau scratch di sini. Nah, ini terlihat sekali bekas dari goresannya yang berada di spool. Ini kebetulan yang terjadi jam itu hanya di satu spool saja ya, yang lainnya masih kondisinya bagus. Nah, ini kotorannya telah dibersihkan, jadi ada lumayan banyak kotoran yang menyumbat di spoolnya TVC. Nah, terus gimana ceritanya ketika spool ini ngejam, kenapa pressernya hanya di 14 kilo gitu kan? Nah, sebelum ke situ ya kita bahas dulu mengenai cara kerja dari TVC valve seperti apa itu kan. Nah, kalau kita perhatikan di sini di bagian atas ini, kalau aktual di unit posisinya kebalik ya, solenoidnya yang ada di atas, kemudian adjustmentnya ini berada di bawah. Kalau aktual di unitnya seperti itu. Nah, kalau di sini gambarnya dibalik, solenoidnya di bawah, kemudian adjustmentnya ada di sisi atas. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di sisi atas spoolnya TVC itu ketemu sama springnya TVC ya. Nah, terus di bagian bawahnya spool ini nanti ketemu sama solenoid TVC, kemudian ketemu dengan 3 jalur yang bersumber dari discharge-nya pompa, yaitu PA1, PA2, sama PA3.
Terus tambah satu lagi, output pressure-nya TVC yang bernama pot PE ini juga ada yang menuju ke bawah. Nanti yang tugasnya di sini juga akan mendorong spool ke atas untuk melawan spring. Nah, jadi spring di atas ini dilawan oleh 4 pressure plus 1 solenoid. Ya, 4 pressure itu apa saja ya tadi, PA123 ditambah PE ditambah solenoid untuk mengalahkan spring yang berada di sisi atas. Nah, cara kerjanya seperti apa? Di TVC ini basic pressure-nya itu dari PSV ya, atau pilot pressure. Ini nanti sumbernya dari control pump masuk ke TVC valve sebagai basic pressure. Ini nanti pressure yang akan diatur oleh TVC valve. Nah, kemudian outputnya berupa PE ya, yang nantinya masuk ke CO dan NC valve. Nah, saat kondisi netral, pressure PA123 ini cenderung masih kecil ya, hanya dibatasi oleh jet sensor relief valve sebesar 20 kilo. Nah, saat posisi netral, PA123 ya, ini belum cukup kuat untuk mendorong spool ke atas melawan spring. Nah, sehingga spool ini cenderung posisinya dia akan turun ya. Ketika ini turun, maka bukaan di sini dari PSV menuju ke PE ini cenderung lebih besar. Nah, saat di sini bukaannya besar, maka output PE-nya ini juga akan besar ya, yaitu minimal 18. Ini kalau kondisi normal ya, ketika netral. Nah, ketika salah satu spoolnya ini jamnya itu jadi ini ketika dia gerak ke atas, dia nggak mau balik lagi ya, nggak bisa turun karena tersumbat oleh kotoran tadi. Nah, sehingga apa efeknya? Nah, ketika ini terdorong ke atas, kemudian nggak bisa balik ya, bukaan di sini nggak bisa maksimal. Nah, sehingga nanti outputnya nggak bisa sampai 18 ya, hanya 14. Nah, waktu itu ketika dilakukan adjustment ya, karena nilainya terlalu kecil, ini kita coba melakukan adjustment dengan cara diputar searah jarum jam. Ternyata tidak berpengaruh ya, walaupun ini kita putar ya, hasilnya tetap sama, yaitu 14. Nah, karena tidak bisa dilakukan adjustment, nah, sehingga diputuskan untuk dilakukan pembongkaran. Ada apa dengan spool ini kok pressure-nya nggak bisa naik, nggak bisa sampai di 18, hanya mentok di 14. Nah, setelah dibongkar ternyata temuannya tadi ada salah satu spool yang mengalami jamet sehingga tidak bisa membuka penuh TVC valve-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, PA123 ini nanti masing-masing akan ketemu dengan masing-masing spool ya. Nah, di spoolnya ini PA123 itu akan masuk. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, spoolnya ini dia punya dua penampang yang berbeda. Sisi atas dia penampangnya lebih besar daripada yang sisi bawah. Nah, sehingga ketika ada pressure oli di sini, maka pressure oli ini akan mendorong spoolnya ini ke arah atas ya, untuk memperkecil bukaannya si TVC valve, sehingga pressure-nya nanti akan turun. Saat PA123 nya ini pressure-nya mulai naik ya, sampai nanti ketika dia relief, maka output pressure-nya TVC itu akan cenderung lebih kecil ya daripada ketika kondisi netral. Nah, spoolnya ini sama ya, 123 ini bisa dibolak-balik, bentuknya sama, ukurannya sama, hanya yang tidak boleh itu ketika kita masang posisinya yang terbalik ya. Nah, kalau posisinya terbalik, pressure-nya nanti justru mendorongnya ke arah bawah, bukan ke arah atas, karena penampang yang besar nanti ketika dibalik jadinya ke bawah gitu ya. Cuman kalau kita balik spoolnya aja nggak bisa ya, karena ini nanti lubangnya slip ini juga akan berbeda. Di sisi bawah ini lebih kecil, yang di sini lebih besar. Jadi kalau spoolnya kita balik itu nggak bisa. Nah, bisanya ketika baliknya itu AC ya, slip dengan spool kebalik sama-sama. Nah, seperti itu baru bisa. Nah, saat tadi PA123 pressure-nya mulai naik ya, maka spoolnya ini akan terdorong ke atas. Nah, saat spool terdorong ke atas, terjadi keseimbangan antara spring dengan spool ya, maka spoolnya TVC akan berhenti ya, berhenti ketika sudah terjadi keseimbangan antara PA123 melawan spring. Nah, ketika sudah terjadi keseimbangan, maka output pressure PE ini akan dipertahankan ya. Nah, terus kalau kita perhatikan PE ya, selain nanti dikirim menuju ke CO dan NC, ternyata ada yang menuju ke sisi bawahnya spool, dan di sini dia juga bertugas untuk mendorong spoolnya ke arah atas ya, di penampang spool yang bagian tengah yang berwarna biru ini ya, dengan penampang yang cukup besar. Nah, ini PE di sini akan mendorong ke atas ya.
Tujuannya untuk apa? Ya, ini untuk menimbulkan efek proporsional pada TVC valve. Ya, jadi kalau TVC valve ini kan dia sebetulnya kategorinya adalah proporsional valve ya. Nah, caranya dia bisa menjadi proporsional seperti apa? Nah, ketika nanti output pressure PE ini keluar, masuk ke sisi bawah, mendorong spool ke atas. Nah, saat sudah terjadi keseimbangan antara PA 123 plus PE melawan spring ya, maka spoolnya ini nanti akan berada di posisi pas di tengah-tengah ya. Artinya apa? PSV itu akan dibuka sedikit melalui coakan yang ada di spoolnya TVC menuju ke PE, tetapi ada juga yang dihubungkan ke drain melalui coakan yang sisi sebaliknya ya. Ini juga sedikit. Nah, jadi di sini nanti oli itu ada yang masuk, ada yang keluar ya, sehingga nanti PE ini nilainya dia akan tetap. Nah, ketika nanti ditutup full ini kan, nah nanti lama-lama PE akan turun, maka pressure-nya nanti tidak bisa dipertahankan. Nah, supaya bisa bertahan maka harus tetap ada oli yang masuk dan juga oli yang keluar dengan jumlah yang sedikit ya. Dia hanya dilewatkan di coakan di sini. Nah, ini gambar ini kalau di aktualnya ini berupa coakan ya yang sangat kecil. Jadi nanti dia pas posisinya di tengah-tengah sini ya. Masing-masing coakan dia akan ketemu dengan ujung-ujungnya lubang yang menuju ke PE. Nah, mungkin itu sedikit sharing ya terkait dengan salah satu trouble yang pernah saya alami, yaitu speed dari attachmentnya lambat yang disebabkan oleh spoolnya TVC jam ya, nggak bisa balik, sehingga ini yang menyebabkan speed dari attachmentnya lambat ya. Demikian ya pembahasan kita mengenai TVC valve.